Jadi ujian komprehensif itu, jadi semua kita berhadapan dengan 4 orang ini. Yang berikut, kita akan tunjuk bersama Pak Irwan siapa yang akan menjawab. Misalnya, jadi kayak Ibu Rianti pertama, Ibu Dewi, Ibu Sunyani, ini urutannya ya. Saya kasih pertanyaan, kita kasih pertanyaan sama Ibu Rianti dan tidak bisa dijawab, kemudian Ibu Dewi bersedia menjawab, berarti nilainya diambil oleh Ibu Dewi. Gitu. Ya, oke, kita mulai dengan sesi pertama, mempresentasikan perangkat pembelajaran. Oke, saya Pak Irwan, siapa yang Pak Irwan yang mau pilih, siapa yang mau presentasikan, silakan. Ya, mulai dari Ibu Dewi. Bu Dewi, oke, silakan Bu Dewi. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tugas RPP bagian 2 saya mengambil materi kelas 2 semester 2, materi pokoknya doa setelah sholat fardu dengan submateri pengertian doa dan waktu yang baik untuk berdoa. Alokasi waktunya 2 kali 30 menit atau 1 kali pertemuan. Dasar yang pertama 1.8 meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada hambanya dengan indikatornya 1.8.1 meyakini bahwa Allah akan memberi pertolongan. KD 2.8 menunjukkan sikap optimis dan percaya diri dalam menghadapi masalah kehidupan dengan indikator 2.8.1 menunjukkan sikap toleransi terhadap orang lain. KD 3.8 menerapkan doa setelah sholat fardu dengan indikator 3.8.1 menjelaskan pengertian doa menurut bahasa dan istilah. Indikator kedua 3.8.2 menjelaskan waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Tujuan pembelajarannya dengan modul pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yaitu peserta didik melalui pengamatan, gambar dan video, peserta didik dapat menjelaskan arti dan doa dengan benar. Melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menyebutkan waktu-waktu yang baik untuk berdoa dengan benar. Ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan arti doa. Yang keempat, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan waktu-waktu yang baik untuk berdoa dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi dan pemecahan masalah, peserta didik dapat menjelaskan arti doa. Yang keenam, melalui diskusi dan pemecahan masalah, peserta didik dapat menyebutkan waktu-waktu yang baik untuk berdoa dengan benar. Dan terakhir ketujuh, melalui presentasi hasil diskusi, peserta didik dapat memahami arti doa dan waktu yang baik untuk berdoa dengan benar. Oke, begini ya, Pak Irwan. Karena di sini ada di sini juga kita memberikan pertanyaan terkait dengan pengembangan perangkat. Saya kira langsung saja di sini Pak Irwan ya. Iya. Kita tidak supaya langsung ke ininya. Ibu Dewi, saya mau tanya pertama, coba lihat dulu kesesuaian antara KD dan indikatornya. Coba lihat di ranah, coba kenapa di situ ada toleransi, sementara di KD tidak. Coba apa alasannya? Kenapa dikembangkan ke IPK-nya jadi toleransi, sementara di KD tidak ada untuk kompetensi mengharapkan anak dapat menunjukkan sikap toleransi. Di situ kan hanya optimis dan percaya diri. Ya, berdasarkan di buku paket yang saya pakai yang menunjukkan sikap toleransi, dan menurut saya juga karena KD-nya menunjukkan sikap optimis dan percaya diri dalam menghadapi permasalahan hidup, maka tindak lanjutnya itu anak-anak bisa menunjukkan toleransinya terhadap orang lain dalam permasalahan hidupnya, seperti itu Bu. Coba, kalau sikap optimis dan percaya diri itu diri sendiri atau ke orang lain? Diri sendiri Bu. Ya, tapi kalau sikap toleransi ke orang lain atau diri sendiri? Ke orang lain. Iya, itu kan di situ saja kan sudah beda. Iya, berikut baru katanya kan berbeda. Di sini kan optimis, percaya diri. Kok pengembangannya ke sikap toleransi kepada orang lain? Kan jauh. Tidak sinkron kan? Apa maunya KD dengan apa yang dirumuskan dalam IPK-nya? Meskipun dilihat di buku sumber begitu, tapi ini juga kan tidak rasional.
optimis dan percaya diri itu kan ke diri sendiri. Bagaimana dia punya sikap nantinya dengan pembelajaran ini akan terbentuk sikap optimis dan percaya diri bagi anak itu dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Bukan sikap toleransi kepada orang lain. Ya mungkin itu jelas ada dalam pembelajaran, tapi bukan dalam KD tema ini. Ya toh? Yang berikut ini baru dari saya, sebentar dari Pak Irwan. Yang berikut menerapkan doa setelah sholat. Menerapkan kan? Lah, apa alasannya? Di situ maunya KD menerapkan, tapi di sini menjelaskan pengertian, menjelaskan waktu. Coba sinkronisasinya bagaimana itu? Coba dijelaskan. Berdasarkan ini Bu, kedalaman pengembangan materi di awalnya itu langsung ke mengenalkan bacaan doa kepada anak di buku seperti itu. Tapi menurut saya lebih baiknya anak-anak dikenalkan dulu apa itu doa dan waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Seperti itu, Bu. Iya, itu memang ada. Tetapi memang ada itu. Ya mungkin dirumuskan beberapa di awalnya menjelaskan pengertian. Tetapi yang paling inti itu bagaimana anak menerapkan doa setelah sholat fardu. Berarti kira-kira apa yang mau dikehendaki di situ? Anak-anak bisa berdoa setelah sholat. Lagi. Anak-anak bisa menghafalkan. Kalau menghafalkan bisa melaksanakan doa itu bentuk kognitif. Bisa menunjukkan bacaan doa setelah sholat fardu. Apa itu kognitif? Kognitif. Ya Bu, menunjukkan. Menunjukkan apa kognitif? Ini menjelaskan waktu sholat sudah. Oke, apa lagi? Menjelaskan tata cara doa setelah sholat fardu. Kalau dia bisa menjelaskan tata cara, berarti dia sudah menerapkan, bisa dapat menerapkan doa setelah sholat fardu. Itu kan ciri-ciri orang bisa menerapkan itu, dia tahu, dia bisa jelaskan tata caranya. Nah, kan? Oke. Mungkin dari tujuan pembelajaran, Pak Irwannya silakan. Kalau mau ini lagi di bagian IPK boleh juga, atau mungkin di tujuan silakan Pak Irwan gantian. Terima kasih Ibu Dewi. Saya masih di IPK. Apa menurut Ibu Dewi dengan dua indikator pada KD pengetahuan ini bisa tercapai menerapkan doa itu, menerapkan doa setelah sholat fardu dengan dua indikator ini? Apa Ibu Dewi yakin bisa mencapai itu, bisa tercapai KD-nya? Sebenarnya belum bisa Pak ini. Ya, jadi artinya dengan dua KD ini, dengan dua indikator ini belum bisa dicapai KD-nya, tujuan KD, harapan KD. Harapan KD-nya untuk anak-anak tahu doa itu apa saja Pak sudah bisa, tapi untuk mengetahui bacaannya nanti di KD berikutnya Pak. KD berikut atau pertemuan berikutnya Pak, di KD yang sama, indikator yang kedua Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua, saya masih di KD. Kalau di KD sikap, kalau saya melihat kata-kata operasionalnya sama dengan bahasa KD. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Kalau saya melihat bahasa indikatornya, kata-kata operasionalnya hanya sama dengan bahasa KD. Meyakini. Bagaimana itu menurut Ibu? Ya Pak, seharusnya di IPK-nya ini menerima bahwa Allah memberi pertolongan.
Jadi seharusnya menerima atau menerima bahwa Allah akan memberi pertolongan. Oke, baik. Jadi jangan hanya memindahkan bahasa KD kemudian dipindahkan ke indikator. Saya kira itu dulu dari saya. Kalau tujuan pembelajaran, coba agak ke bawah tujuan pembelajarannya. Oke, baik. Yang jelas tujuan pembelajaran itu di masing-masing tujuan pembelajaran harus muncul adalah ABCD-nya. Apa menurut Ibu Dewi, semua indikator ini, semua tujuan ini sudah memakai rumus ABCD semuanya? ABCD audience, peserta didik, audience, AB behavior, degree. Iya, Pak. Semua kah? Audience, behavior, kontennya, degree ABCD. Iya, Pak. Sudah ada semua ya? Iya, Pak. Coba lihat yang nomor 3. Oh, iya, iya, Pak. Ini degree-nya tidak ada. Artinya Ada satu yang salah atau kurang. nomor 5? Iya, Pak. 2 yang tidak ada degree-nya. Oke. Alhamdulillah, berarti artinya Ibu Dewi tahu bahwa ini kelebihannya dan ini kekurangannya. Oke, mungkin untuk sementara demikian dari saya, Bu Raja. Oke, kalau dari saya melihat tujuan ini terlalu berlebihan. Indikator saja bisa digabung, indikator bisa indikator 1, 2, 3 indikator bisa digabung dalam satu kali tujuan. Tapi justru ini tujuannya terlalu ini ya. Ini coba arti doa sudah berapa kondisi. Arti doa coba lihat ada beberapa ini, ada di nomor 3, nomor 5, nomor 7. Ini kan sudah berapa kondisi yang disediakan untuk mencapai anak dapat memahami arti doa. Nah, yang berikut ini kan tidak ada di indikator. Harusnya justru ini anak dapat menjelaskan arti doa. Disitulah anak dapat menerapkan itu. Ini kan tidak ada di indikator. Coba lihat indikator ada enggak? Nah, yang berikut ini kalimatnya berulang. Menjelaskan pengertian doa. Pengertian dengan arti doa beda. Ya. Pengertian itu doa adalah, kalau arti doa, kenapa kita harus berdoa? Itu artinya doa. Paham? Paham, Bu. Beda. Kalau arti doa, itu kenapa kita harus berdoa? Itu berarti doa itu punya arti, punya manfaat. Ya, makanya saya bilang hati-hati merumuskan kalimat. Penafsirannya akan berbeda. Ya, Bu. Yang berikut ini kondisinya ini harusnya cuman bisa 1, 2 tujuan ini bahkan sudah 7. Ini kondisinya sudah berbeda-beda. Ya, Bu. Sebelumnya sudah begitu, Bu. Tapi dari penjelasan Ibu mengatakan kalau behaviornya di tujuan pembelajaran tidak boleh ada 2, Bu. Harus dirincikan. Itu di indikator. Oh, indikatornya. Kan baru namanya indikator. Indikator itu kan rinciannya. Oh, iya, Bu. Nah, kalau tujuan bisa saja 2, 3 indikator kita ciptakan dalam satu, mencapainya kita ciptakan dalam satu kondisi.
satu kondisi untuk bukan menciptakan, yang mencapai. Jadi bisa saja mencapai beberapa indikator, dicapainya melalui melalui satu kondisi ya. Jadi misalnya melalui diskusi, indikator mana yang dicapai melalui diskusi? Ada beberapa indikator yang bisa dicapai dalam metode diskusi. Bisa jadi. Jadi yang tidak boleh dua behavior itu indikator, namanya saja indikator. Oke? Ya, Bu. Kalau tujuan pembelajaran tidak masalah, bisa saja dua behavior bisa dicapai dengan satu kondisi. Dua behavior atau tiga behavior bisa dicapai dengan satu kondisi. Oke? Iya, Bu. Paham, Bu. Coba lihat lagi. Ini kan sudah dikondisikan. Coba lihat dengan sesuai tidak dengan pembelajarannya. Coba lihat pembelajarannya. Sesuai tidak? Kan di situ ada penciptaan kondisi untuk mencapai kompetensi itu, toh. Yang mana dia? Coba lihat di kegiatan pembelajarannya di mana? Mohon maaf, Bu, diulang. Ini saya telah mendengar dengan baik. Kan tujuan itu kan gambaran kegiatannya kan untuk mencapai kompetensi itu. Nah, yang mana itu kegiatannya? Coba lihat di kegiatan intinya. Ya. Mengamati gambar untuk tujuan yang pertama tadi, Bu. Kemudian dengan menanya anak-anak bisa mengetahui arti doa tadi. Menanya itu anak-anak langsung dapat mengetahui arti doa. Dia menanya tentang apa itu? Kalau di kegiatan menanya itu dia saling bertanya jawab tentang apa dia di situ? Dengan gambar atau video yang disajikan, Bu. Videonya tentang apa itu, Bu Dewi? Tentang doa setelah sholat, Pak. Apa di situ anak-anak sudah dapat pemaknaan arti doa? Iya, Bu. Harusnya tujuan pembelajaran itu connect dengan eksplorasinya. Oh, eksplorasi. Coba lihat, connect enggak? Itu kalau di mengamati menanya itu baru stimulasi. Stimulasi awal. Belum untuk pencapaian indikator. Nah, pencapaian indikator itu dieksplorasi karena di sini anak-anak mengeksplor, mengolah bahan, mengolah materi, supaya mereka punya wawasan. Nah, coba lihat. Jadi connect-nya di sini. Ya, Bu. Oke, saya lihat connect enggak dengan penilaian. Coba lihat penilaiannya. Coba lihat connect enggak? Dia coba lihat dari sikap. Penilaian sikap, kemudian kognitif, kemudian psikomotorik. Connect tidak? Ibu Dewi langsung jelaskan. Ada connect enggak dengan itu? Di mana connect-nya gitu? Indikatornya tadi sikapnya meyakini bahwa Allah akan memberi pertolongan. Indikator penilaiannya sudah connect, Pak. Saya memohon kepada Allah dengan berdoa. Saya lihat dulu skornya. Coba. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini rubrik apa dia? Coba, rubrik apa ini? Ini yang untuk di atas, Bu, rinciannya dengan nama-nama siswa. Untuk memasukkan nilainya. Oke, terus ke bawahnya. Itu yang saya katakan tadi. Sikap optimis dan percaya diri. Harusnya dia lebih cocok penilaian diri. Jangan penilaian teman. Karena dia kan menilai sikap optimis dia terhadap bagaimana dia menghadapi masalah. Harusnya itu yang dirumuskan. Percaya diri. Tapi di sikap spiritualnya tidak apa-apa juga, Bu, kalau penilaian diri? Tidak apa-apa, tidak masalah. Saya kira harus berbeda, Bu. Kan tidak harus berbeda. Tidak harus sama dan tidak harus juga berbeda. Dikondisikan mana yang lebih cocok untuk digunakan. Kalau menilai percaya diri itu kan lebih bagus kan kita menilai. Masa Ibu Dewi mau nilai percaya diri teman? Bagaimana itu? Percaya diri itu kan ada pada dirinya. Jadi dia yang sendiri yang bisa menilai untuk
Oh, ini lagi optimis lagi ya. Yang rubrik yang di atas Bu untuk Oke, penilaian. coba lihat kognitifnya. Coba mana kognitifnya? Ini Bu. Coba lihat. Terakomodir enggak indikator tadi? Pada pertanyaan ini Bu Dewi, di soal pengetahuan ini kan seharusnya apa yang ada pada tujuan Ibu Dewi harus urai semua juga pada penilaian. Nah, apa semua ini tergambar? Tujuan Terakomodir semuanya Ibu Dewi. Semua indikatornya atas. tujuannya menjelaskan arti doa. Ini Oke. ada di nomor 1, kemudian ini arti doa juga sudah menurut istilahnya artinya ada. Oke. Kemudian ya Itu karena salah merumuskan di atas, arti doa dipersepsikan sebagai pengertian, sehingga Ibu Dewinya banyak membahas hanya doa dari segi pengertian. Itu makanya saya bilang kalau salah menerjemahkan maksud KD itu akan salah dalam merumuskan IPK. Itu kenyataannya seperti itu kan? ya Bu. Akhirnya terjebak kepada pengertian istilah. Padahal arti itu bukan itu maksudnya. Apa arti doa sih? Apa arti doa bagi kita? Berarti kita bicara tentang apa manfaat doa. Berarti akan menumbuhkan sikap optimis. Karena dengan berdoa itu kita ada kekuatan. Sehingga kita optimis, jadi percaya diri. Jadi ada kekuatan bahwa yang menolong kita itu ada Allah. Jadi kan timbul percaya diri, timbul optimis dalam menghadapi kehidupan. Nah, itu maksudnya. Itu arti doa yang sebenarnya. Kita memohon. Memohon perlindungan, memohon petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita bersandar, kita benar-benar bersandar kepada Allah ketika menghadapi masalah. Kita selalu berdoa, Allah memberikan jalan keluar. Allah melindungi kita sehingga akan muncul itu rasa optimis dan percaya diri. Bangkit rasa percaya diri. Karena sudah menyerahkan semua urusan dan masalah itu kepada Allah dengan berdoa. Doa itu kan penyerahan diri. Nah, itu. Jadi makanya saya bilang kalau salah kita mau menerjemahkan maksud KD akan salah kita merumuskan indikator sehingga salah semuanya. Ya, sampai di penilaian. Oke, mungkin Deden bisa lanjut, silakan pertanyaannya kalau masih ada. Saya hanya ingin menyampaikan Ibu Dewi, kalau Ibu Dewi merumuskan tujuan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu dosen tadi, maka apa keinginan dari KD menerapkan akan tercapai. Saya kira itu hanya penekanan dari saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada yang bisa bantu? Minta bantuan Ibu Rianti atau? Ya boleh Pak, siapa tahu ada teman-teman yang ingin. Pak. Oke, siapa yang membantu? Saya Pak. Silakan Ibu Dewi. Ya, untuk audiensnya itu peserta didik. Ini yang tidak ada ini degree-nya. Umpamanya menjelaskan tata cara witir dengan benar, itu degree-nya yang tidak lengkap. Paham Ibu Rianti ya? Iya Pak. Seperti itu juga Ibu Sumiani. Di situ yang saya maksudkan ingin tahu pemahaman bahwa di dalam menyusun tujuan pembelajaran itu adalah rumusnya ABCD. Oke ya, paham semua itu ya? Iya Pak. Makanya saya tanya-tanya di situ, ternyata ada yang masih jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang doa, arti doa setelah sholat fardu. Nah, pada pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang zikir setelah sholat fardu. Apakah anak-anak masih ingat apa arti zikir? Ya, masih ingat, alhamdulillah. Nah, setelah kita berzikir, apa yang akan kita lakukan?
Iya, bagus. Kita akan berdoa. Nah, untuk mengetahui apa arti doa itu, ini nanti kita akan bahas di pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nanti anak-anak akan belajar secara berkelompok, berdiskusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan doa, arti doa setelah sholat fardu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, coba inilah inspirasi penting yang perlu guru harus cari. Jadi ketika merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, cari inspirasi apa yang akan kita sampaikan di persepsi. Jangan, anak-anak, coba siapa yang biasa sholat dengan bapaknya di rumah? Sholat subuh, sholat asar, siapa yang sholat yang sama-sama dengan bapaknya? Coba, kalau anak-anak setelah salam, langsung berdiri atau tidak? Langsung berdiri, Pak. Coba kalau bapak atau ibu, apakah bapak ibu setelah salam kiri kanan langsung berdiri? Tidak, ada berdoa. Ada apa lagi ibu bapak setelah sholat, setelah salam? Apa yang dilakukan oleh bapak ibu? Jadi memang cari inspirasi untuk apresiasi itu susah ya. Tapi kekuatannya di situ, keberhasilan awalnya di situ. Iya, Bu, baru paham sekarang. Insya Allah akan dilakukan ke depannya. Oke, jadi paham ya, insya Allah. Oke, jadi persepsi. Mungkin Pak Irwan, boleh kita lanjut saja ke ini dulu ya. Saya kira juga sudah terbawakan pedagogiknya. Ke baca tulis Al-Quran ya, Pak Irwan ya. Iya. Kita mulai dari Ibu Dewi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وغر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله وأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Ya, cukup. Baik, terima kasih teman-teman sudah membaca Al-Quran. Ya, rata-rata sudah bagus bacaannya, cuman masih ada makhraj yang perlu ada kejelasan makhraj hurufnya ya. Yang berikut Pak Irwan baca tulis, terserah Pak Irwan mau kasih beda-beda ini atau satu panduan, misalnya satu ayat Pak Irwan sebutkan dan mereka tulis, nanti sebentar mereka foto dan kirimkan ke kita. Mungkin masih saya juga memberikan komentar terkait bacaan tadi. Alhamdulillah sudah bagus, hanya masih ada juga yang mungkin hanya pengaruhnya karena pengaruh ujiannya, karena pengaruh sementara diuji. Mudah-mudahan ketika teman-teman membaca itu tidak seperti itu. Kalau saya melihat tadi ada yang harus nyambung, tidak berhenti, tidak ada tanda panjangnya, ada yang membaca panjang. Jadi itu tolong diperhatikan. Misalnya ketika
walladzina min qablihim. Ada terkadang walladzina min qablihim. Padahal di situ kan tidak ada tanda panjang misalnya, tidak ada tanda panjang. Terkadang di perpisahan seperti itu, berpindahnya seperti itu, terkadang ada yang memanjangkannya, padahal tidak ada tanda panjang. Hanya karena dari satu kata ke kata berikut, ada terkadang memanjangkannya, padahal tidak ada tanda panjang. Itu tolong diperhatikan. Baik, selanjutnya kita menulis ya. Silakan siapkan kertas dan pulpennya. Nanti menulisnya tolong agak dibesarkan sehingga ketika teman-teman memfoto dan mengirimkannya bisa terlihat bagus, terlihat jelas gitu. Boleh Mungkin satu surat atau satu ayat, terserah mau ayat misalnya ayat apa, kemudian yang kedua ayat apa, kemudian ketiga ayat apa. Silakan mungkin Pak Iran yang bisa pandu. Oke, ya. Mungkin ini saya ambil saja satu ayat, satu surat. Sebentar Ibu aja. Ini menulisnya mereka melihat di Quran atau langsung? Enggak. Satu ayat saja Pak. Ini jangan satu surah, satu ayat. Ya. Boleh surah tapi surah pendek. Iya, maksud saya itu. Tapi Misalnya mereka tidak berarti awal asri. Tapi tidak berarti melihat di Quran menulisnya ini. Tidak. Oh Kan ya. kemampuan baca tulis. Kan Al-Quran sudah ditutup. Oke. Al-Ma'un saja ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Itu 4 ayat untuk 4 orang. Ayat pertama Ibu Dewi, ayat kedua Ibu Husnia, ayat ketiga Ibu Sumiani, ayat keempat Ibu Rianti. Paham perintahnya ya? Surat Al-Ma'un. 5 menit ya? Dari sekarang. Oke. Cukup waktunya ya? Untuk soal pertama. Selesai semua? Oke, lanjut yang soal yang kedua ya. Nah, sekarang soal yang kedua. Masih di surat-surat pendek. Surat Al-Humazah. Ayat satunya Ibu Sumiani, ayat satunya Ibu Rianti, ayat keduanya Ibu Sumiani, ayat ketiganya Ibu Husnia, ayat keempatnya Ibu Dewi. Jadi dibalik tadi ya. Jadi difoto, baru dikirim di Word. Atau begini aja di Japri saja ya Pak. Ini ya, Japri di kita. Ya, oleh. Kalau satu ayat lagi ya, tadi Pak Irwan. Ya, satu surat lagi. Pasang tangan sudah selesai. Ibu Dewi, ayat 6. Jelas perintahnya? Waktu 3 menit dari sekarang. Japri ke saya dan ke Ibu dosen. Bu aja. Setelah terkirim dulu masuk semua, baru kemudian mungkin ada penyampaian arahan terakhir dari Ibu dosen. Jadi pastikan terkirim dulu semuanya. Iya. Ke WA saya dan ke Ibu dosen. Sebelum difoto, diangkat dulu, diperlihatkan di layar supaya terekam. Bisa difoto Bu Dewi? Screenshot Bu ya. Oke, silakan Bu Dewi. Foto Bu Dewi. Ibu Dewi. Nanti kita periksa. Oke, Maaf. Pak Iran ya, boleh kita tutup saja dulu ya. Oke, iya Bu. Ini- Ya. Mungkin sudah cukup Bu, kita langsung tutup saja. Ya, oke, silakan ditutup. Baik, selamat teman-teman yang telah mengikuti ujian konprek malam ini. Semoga hasilnya
sesuai yang diharapkan. Ya Allah. Amin ya Allah. Nanti saya kira banyak hal yang kita dapatkan malam ini. Jadi ujian itu tidak hanya sekadar mengetahui, tapi ternyata juga ada hal baru lagi kita dapatkan. Kami juga ternyata bisa mendeteksi kemampuan dari teman-teman ketika dalam ujian tadi. Sekali lagi tetap kita jaga kesehatan sehingga insya Allah bisa menyelesaikan semua kegiatan PPG ini sampai pada mendapat gelar guru profesional. Amin ya rabbal Sampai alamin. husnul khotimah. Amin ya Allah. Jadi amal jariah Ibu. Terima kasih. Mari kita akhiri seluruh rangkaian untuk ujian malam ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sudah bisa istirahat, sudah jam 11 lewat 12 menit. Oke, terima kasih. Silakan beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.